lagi dan shalom adik-adik. Masih kurang semangat? Sekali lagi, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita hanya berfokus kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan juga persembahan. Apakah semuanya sudah siap? Luar biasa. Untuk itu adik-adik, mari berdiri. Dan kita memulai ibadah kita saat ini dengan menyanyikan pujian Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Nyata ya Tuhan, setelah seminggu lamanya, kami anak-anak sekolah minggu remaja-Mu dapat beribadah kembali saat ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberkati pikiran kami, hati kami, agar kami hanya berfokus kepada-Mu saja. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesainya boleh berjalan dengan hikmat. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mengatakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu,
Shalom dan selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongannya kita bisa kembali berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu walaupun hanya bisa dalam ibadah sekolah minggu secara online. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Pembacaan kita hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Ibu Vikaris ulang lagi ya. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Kita buka Alkitab kita. Ibu Vikaris akan membacakan bagi kita semua. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari semua orang ini." Tuhan menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi semua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Anak-anak sekolah minggu, siapa yang masih ingat ke-12 murid Yesus? Ya, betul. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Anak-anakku, di antara ke-12 murid ini, siapakah murid yang berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, sehingga Yesus ditangkap dan juga disalibkan? Nama murid yang tidak setia itu adalah Yudas Iskariot. Ada tidak yang tahu
apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot? Ya, betul sekali. Yudas ini akhirnya mati. Sehingga murid Yesus tinggal 11 orang. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus mengajak teman-temannya berkumpul di suatu tempat untuk memilih pengganti Yudas, agar supaya jumlah murid Tuhan Yesus tetap 12 orang. Petrus mengatakan bahwa posisi Yudas harus digantikan oleh orang lain, yang syaratnya harus mengenal siapa itu Yesus dan senantiasa berkumpul bersama-sama dengan mereka sejak awal pelayanan Yesus. Ke-11 murid Yesus kembali berdiskusi, mencari dan siapa yang akan menggantikan Yudas. Mereka akhirnya menemukan 2 orang yang dianggap pantas menggantikan Yudas, yaitu yang pertama Yusuf atau Barsabas, dan yang kedua adalah Matias. Anak-anak sekolah minggu, para murid menyadari bahwa mereka semua dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilan pelayanan. Maka untuk memilih pengganti Yudas, para murid harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang memilih siapa pengganti Yudas. Anak-anak, pada zaman itu, salah satu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah dengan membuang undi. Yusuf dan Matias sama-sama orang yang baik dan juga memenuhi syarat untuk menggantikan posisi Yudas. Namun di sini hanya 1 orang di antara mereka yang harus dipilih. Para murid yang lainnya setelah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan dan memilih dari kedua orang Yusuf dan Matias dan mengenal hati mereka. Adik-adik bisa percaya dan bisa membacanya pada ayat yang ke-24 dalam pembacaan kita. Para murid yang baru membuang undi. Ini berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh dilibatkan dalam pemilihan penggantian Yudas. Anak-anak sekolah minggu, ada tidak yang tahu siapa yang akhirnya menggantikan Yudas? Ya, betul. Yang menggantikan Yudas adalah Matias. Anak-anakku, saat Matias terpilih, Yusuf tidak sakit hati karena meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Yusuf tetap melayani Tuhan dengan sukacita, meskipun ia tidak menjadi bahagian dari ke-12 rasul. Demikian pun dengan Matias, dia juga tidak menjadi sombong karena ia terpilih menggantikan Yudas. Bagi Matias, ia jadi pengganti Yudas merupakan posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang harus kita ketahui dari cerita ini, anak-anak sekolah minggu, Tuhan bisa mengutus setiap orang dalam posisi apa saja sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan apabila terpilih di dalam jabatan tertentu, semua orang yang terpilih adalah kehendak Tuhan. Bagi setiap kita yang telah dipilih, harus juga terus mewartakan kasih Tuhan melalui jabatan itu. Namun anak-anak sekolah minggu, apabila tidak memiliki jabatan tertentu, berarti kita tidak juga lepas dari tanggung jawab untuk mewartakan Injil Tuhan ya. Justru Tuhan hendak memakai kita dengan cara yang lain untuk memberitakan
kasih Tuhan bagi dunia ini. Anak-anak sekolah minggu, peran apapun dalam pelayanan sama pentingnya dengan posisi lainnya. Yang dibutuhkan adalah kesediaan adik-adik atau anak-anakku untuk menerima tugas pelayanan itu dan melakukannya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Tuhan telah mempercayakan tanggung jawab itu kepada anak-anakku. Demikianlah cerita sekolah minggu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dalam pujian beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sesuka hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak sekolah minggu, kita kembali akan berdoa dalam pelayanan doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami bisa kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu dan remaja, dalam ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah kami telah belajar dari sebahagian dari isi firman Tuhan, dan biarlah ya Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati kami, terlebih khusus dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini mereka senantiasa melihat dan mendengar dan melakukan apa kehendak Tuhan dari setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami rindu untuk mendoakan untuk kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu dan remaja. Engkau melihat kehidupan mereka, Engkau melihat kepribadian mereka. Tuhan, mari Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan, akan tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalamnya. Demikian pun Tuhan, untuk setiap masa depan dari anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada minggu yang telah berjalan ini Tuhan, ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dalam pertambahan usia yang mereka alami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka senantiasa bersuka cita untuk setiap hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang setia mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak-anak mereka. Tuhan memberikan roh hikmat yang asalnya daripada Tuhan, memberikan kesabaran, yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati akan setiap pekerjaan usaha yang mereka kerjakan ya Tuhan, dan biarlah dari sana berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru, pendamping sekolah minggu dan remaja.
Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu, memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, pelayanan mereka, memberkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, lebih dimampukan lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai kami dalam sepanjang minggu ini, sehingga pada hari Minggu lagi kami bisa kembali bertemu, berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, mari berdiri dan kita memuliakan Tuhan dalam pujian Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are pieces in His eye. Jesus loves the little children of the world. Untuk menutup seluruh rangkaian kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, agar kiranya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, tetap senantiasalah berjalan bersama kami, karena tanpa Tuhan Yesus kami tidak dapat melakukan apapun. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros saat ini. Tetap jaga kesehatan ya, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.